Ki, lo bisa gak sih gak ikut campur bisnis daddy gue? Gak usah kebiasaan nguping deh. Siapa juga yang nguping? Orang saya mau masuk ke ruangan Om Raymond buat ngebahas kerjaan. Miss Mel, daripada kamu ngurusin saya, mendingan kamu selesaiin kerjaan kamu yang belum selesai. Minute of meeting kemarin sama jadwal meeting besok belum masuk ke saya. Terus dokumen-dokumen yang harus saya cek juga belum kamu sortir kan? Iya, nanti gue kirim ke lo. Saya maunya sekarang. Kamu kerjain dan serahkan ke saya. Oh my god, Ki, daripada gue kerja Rodi kayak gini, mending gue resign aja ya. Sumpah lo kalau misalnya kasih kerjaan tuh gak kira-kira, deadline-nya mepet banget tau gak? Oke, kalau kamu mau resign, kamu tinggal bilang aja sama Om Raymond. Kalau Om Raymond ngizinin, saya sama sekali gak keberatan. Ki, jujur ya, sebenarnya lo ada masalah apa sih sama gue? Lo tuh kayak kerjain gue tau gak? Lo gak sesuka itu ya sama gue? Lo mau gue kelihatan bodoh di depan orang-orang gak bisa selesaiin tugas-tugas dari lo? Kalau misalnya emang lo gak suka sama gue, ngomong aja, Ki. Gue bisa kok ngomong ke didi gue minta resign. Gue juga gak masalah kalau misalnya gue gak kerja di kantor ini. Tumben. Mel bisa ngomong sama gue gak meledak-ledak kayak biasanya. Bahkan dia tenang dan kelihatan dewasa banget. Lu kenapa? Kok cemberut gitu datang-datang? Ada masalah di kantor? Ya siapa lagi coba kalau misalnya bukan si manusia kulkas. Sumpah ya, kerja sama dia tuh ya rasanya kayak neraka tau nggak? Dikit-dikit gue salah, ada aja gue salahnya. Dicari terus kesalahan gue. Capek tau nggak sih gue dilakuin seenaknya. Ya, tar dulu Mel. Lu sekarang gini, udah pernah nanya belum ke Rizky? Ya, apa masalahnya Rizky? Kok dia sampai kayak gitu ke lu? Karena gue yakin, lu tuh nggak mungkin kerja asal-asalan di sana. Satu, lu lulusan luar negeri, nilai cum laude, dan penampilan lu menarik. Menurut gue, lu itu cantik. Or apa mungkin karena lu itu anak dari CEO perusahaan itu, jadi Rizky takut lu males-malesan atau merasa diistimewakan, ya makanya dia galak sama lu. Ya mungkin sih. Tapi kan walaupun gue anaknya didi gue nggak ada diistimewakannya sama sekali. Buktinya sekarang gue dijadiin sekretarisnya Rizky. Iya kan? Apa istimewanya coba? Ya bisa aja jabatan gue lebih tinggi daripada Rizky. Iya. Makanya mending coba ngomong baik-baik deh ke Rizky. Kalau lu bisa ngadepin semua ini dengan cara yang lebih mature, pasti Rizky segan sama lu. Aduh, tapi kayaknya gue gak bisa deh hadapin Rizky dengan sabar dan tenang. Susah. Ki, lo jawab gue. Miss Mel, saya fine-fine aja kamu kerja di sini. Apalagi ini perusahaan didik kamu. Tapi saya nggak mau gara-gara ini kamu minta keistimewaan di sini. Ki, emang gue diistimewakan ya di sini? Gue aja di sini cuma jadi sekretaris lo. Kalau misalnya gue diistimewakan, jabatan gue pasti udah lebih tinggi daripada lo, Ki. Bukannya itu yang kamu mau. Dari awal kamu masuk ke kantor ini. Kamu sempat nggak terima kan? Waktu Om Raymond ngasih kamu jabatan di bawah saya. Waktu itu kamu sempat protes kan? Miss Mel, saya itu mau kamu belajar dari bawah. Gak ada lift menuju kesuksesan. Jadi kamu harus ngelewatin tangga untuk menuju ke sana. Oke? Kamu mulai dari nol. Kamu nikmatin prosesnya. Nanti begitu kamu sukses, kamu pasti akan bangga sama diri kamu sendiri. Itu yang Om Raymond ajarkan ke saya. Ya gue tahu, tapi emang harus banget ya dengan cara jutek kayak gitu. Ya kalau bisa ngomong sama gue baik-baik. Oke, saya minta maaf kalau cara saya salah.
Tapi saya kepengen kamu sukses, Mel. Ya iya Ki, ya. Mungkin emang dari pertama gue juga salah juga. Gimana kalau misalnya kita start from the beginning? Jadi ya anggap aja kalau misalnya gue tuh kayak karyawan baru aja masuk kantor sini. Ya anggap aja lah gue nggak ada hubungannya sama CEO siapa yang punya kantor ini. Maybe we can be a good partner? Gue masih nggak percaya Mel bisa sedewasa ini. Dia bener-bener udah berubah, bukan jadi anak papi lagi. Ini benar-benar gawat, Rusman. Pak Raymond mulai curiga sama saya. Kalau nggak ngapain coba? Dia minta foto-foto papanya Arga. Minta foto papanya Arga sama saya juga. Sama bukti surat kematian. Kalau saya nggak lebih hati-hati lagi, Pak Raymond pasti akan lebih mencurigai saya dan Arga lebih dalam. Bu Lisa tenang aja, Bu. Saya udah siapkan semuanya. Maksud kamu? Bu Lisa juga nggak usah khawatir. Karena saya udah nyuruh orang mencari orang asing buat berperan sebagai ayahnya Arga. Kamu benar-benar bisa diandalkan, Rusman, dibandingkan Arga. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Maksud lo apa? Lo ngancem bokap gue? Gue ingetin sama lo ya. Sampai lo berani minta bokap lo sedikit aja, gue bakal habisin lo habis-habisin. Apa yang bakal terjadi sama bokap lo? Itu semua tergantung sikap lo. Jadi kalau misalnya gue sampai tahu kalau lo ada ngungkit kejelekan gue ke Putri, termasuk soal penculikan itu, sedikit aja kemungkinan nasib bokap lo bakal sama kayak yang teman satu sel. Kenapa? Lo takut? Kalau seandainya Putri sampai ngeliat betapa busuknya lo. Iya. Gue cinta sama Putri. Gue nggak mau sampai Putri mandang gue jelek gara-gara hasutan lo. Bullshit. Lo gak pernah cinta sama Putri. Lo cuma mau ngerusak hubungan Putri dan juga Ibu Nawang sama kayak Tante Lisa. Jadi gak usah sok peduli deh. Apalagi sok sayang sama dia. Awalnya emang gue cuma ngejalanin tugas untuk ngancurin Putri. Tapi gue nggak bisa bohongin hati gue. Kalau sekarang, gue benar-benar mencintai Putri. Mendingan lo diem deh. Lo pikir gue akan biarin Putri jatuh ke tangan orang kayak lo? Nggak akan. Lo jaga omongan lo ya. Karena sampai kapanpun gue akan selalu melindungi Putri. Ngerti? Gue juga bisa ngelindungin Putri. Karena gue mencintai Putri dengan segenap hati gue. Jadi sebelum lo ungkapin soal penculikan itu, lo pikirin dulu nasib bokap lo. Keselamatan bokap lo cuma ada di tangan lo. Halo? Iya, saya Pangeran. Papa dipindahin ke klinik rutan. Ada apa sama Papa? Ya baik, saya kesana sekarang. Kenapa bokap lo? Diare. Gimana mungkin Arga bisa tahu kalau Papa dirawat di klinik karena diare?
Jangan-jangan ini semua ulahnya Arga.